Polisi dan pihak rumah sakit berjanji akan mengawal dan juga memberikan pendampingan. Lalu apa yang harus dilakukan agar korban pemerkosaan berani untuk melaporkan diri ke posko pelaporan? Kita akan bahas bersama dengan psikolog keluarga Novita Tandri. Selamat petang Mbak Novita dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke, yang kita bisa lihat dari insiden ini apa? Tempat kejadian perkara kan di rumah sakit, kemudian juga korban adalah perempuan. Rumah sakit di mana harusnya ada tempat yang paling aman untuk berobat, untuk memulihkan kesehatan bagi keluarga maupun juga bagi pasien dan juga keluarganya. Apa yang bisa kita baca? Kalau saya melihat adalah edukasi sih Mbak Maidop, bahwa menjadi korban dalam hal ini adalah anak daripada pasien yang harus dilindungi oleh dokter tetapi malah dijadikan sebagai korban. Saya melihat yang pertama adalah harus tahu dulu bahwa Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, saya sendiri selain seorang psikolog juga background dari Magister Hukum dan tesis saya tentang Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ini Mbak. Jadi yang bisa dilakukan dan biasanya korbannya adalah perempuan dan anak, mengumpulkan bukti. Ini langkah yang pertama. Dan harus tahu di pasal 25 ayat 1, korban itu adalah saksi. Jadi tanpa harus ada orang lain yang menyaksikan, korban adalah saksi. Ini banyak yang tidak diketahui oleh khalayak ramai bahwa korban itu bisa menjadi saksi sekaligus kalau ada punya bukti secara digital atau dengan visum et repertum, ini juga bisa dilampirkan. Yang kedua biasanya dalam laporan ini ada rasa malu Mbak Maidop yang terjadi karena takut disalahkan dan takut diintimidasi. Dan kalau kita lihat dari kasus ini ada pertanyaan atau statement yang dikeluarkan oleh security daripada rumah sakit HS ini ya di Bandung yang justru seakan-akan memojokkan korban ini. Dan yang ketiga adalah tidak percaya Mbak dengan sistem yang nantinya akan membela mereka korban dalam hal ini. Nah, dengan mengetahui bahwa hak daripada korban dengan adanya Undang-Undang TPKS nomor 12 2022 ini, saya yakin ini kalau disosialisasikan dengan lebih baik lagi, korban walaupun yang sudah lama kasus kejadiannya sangat bisa diungkapkan kembali kalau mereka bisa menyimpan salah satu bukti yang pernah ada, gitu ya. Yang lain yang harus juga diketahui bahwa jangan laporkan pergi dengan sendirian, Mbak Maidop. Kalau bisa ada salah satu orang yang menemani dan paling bagus kalau ada di bagian hukum. Jadi dalam hal ini ada pengacara atau lembaga hukum atau LPSK atau Komnas Perempuan atau pendampingan dengan psikolog. Jadi Mbak Novita, maaf saya potong, apa yang kemudian harus disampaikan polisi agar korban nanti yang kemungkinan jumlahnya, kita tahu kemarin masih satu, kemudian sekarang juga hari ini bertambah, yang bisa disampaikan oleh polisi untuk meyakinkan korban untuk bisa berani melapor? Biasanya yang paling ditakutkan adalah pada saat membuat BAP Mbak, itu ada interogasi yang sifatnya mengintimidasi. Jadi biasanya terintimidasi ini yang membuat korban tidak mau melanjutkan prosesnya. Ada yang harus diketahui, ada trauma info, bahwa artinya harus dengan penuh empati, sabar, dan tidak mengintimidasi. Jadi tidak menanyakan seakan-akan korban itu sebagai pelaku atau berusaha untuk bisa mengkreasikan situasi sehingga dia kenapa menjadi korban. Nah ini biasanya yang terjadi. Nah harus penuh dengan kasih, dengan empati sehingga korban tidak disudutkan. Nah biasanya korban tidak mau melanjutkan laporan polisi kalau di dalam ruang konseling saya Mbak. Karena waktu penanganannya itu tidak dengan empati. Intimidasinya membuat mereka mundur, belum lagi bicara reputasinya hancur Mbak. Karena nama dan juga latar belakang data pribadi itu bocor di dunia maya. Ini yang membuat mereka berpikir ribuan kali sehingga pelaku-pelaku seperti ini tidak bisa ditangkap karena tidak cukupnya laporan yang masuk. Oke. Bagaimana kemudian bisa membuat korban ini berani gitu ya apabila mereka mungkin benar jadi korban dari dokter PPDS ini untuk kemudian berani melapor seperti yang Anda katakan tadi, ada trauma, kemudian juga ada ketakutan untuk mencari keadilan tapi juga tanpa mendiskreditkan korban?
validasi perasaan korban, Mbak. Jadi memvalidasi bahwa yang kamu alami itu bukan salah kamu. Karena biasanya akan muncul pertanyaan, kamu sih kok kenapa pakai bajunya yang terbuka? Kamu sih karena pakai rok. Kamu sih menggoda. Nah, ini yang menyudutkan posisi korban, yang membuat korban berpikir kalau nantinya disalahkan. Dan ini masih terjadi dalam sistem hukum kita. Oke. Jadi buat saya ini harus ada yang disebut dengan dukungan, Mbak, bukan penghakiman. Sehingga korban tahu bahwa ini hak dia untuk didampingi, hak dia untuk melapor, hak dia untuk mendapatkan keadilan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Oke. Mbak Novita, ini kan kasusnya adalah pemerkosaan dengan obat di rumah sakit dan kemudian juga menggunakan obat-obatan anestesi, obat bius begitu. Bagaimana kemudian tahu kalau korban ini merupakan korban pelecehan? Dan prosesnya juga mungkin itu sudah berlalu waktunya dalam beberapa waktu lalu. Ini juga harus ketahui sebagai korbannya bahwa harus mengumpulkan barang bukti, Mbak. Dan salah satu yang paling penting adalah pakaian. Pakaian dalam hal yang dikenakan di saat itu dan simpan bukan di kantong plastik, tetapi di kantong kertas. Ini akan membuat bukti daripada nantinya pada saat visum et repertum ini menjadi salah satu bukti yang paling baik sekali. Lalu yang kedua, jangan lebih dari 72 jam. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Psikolog keluarga Novita Tandri sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Mbak Novita.